Yo, halo bro, saya Ridwan dari Is Project Indonesia. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu kumpulan judul skripsi elektro. Nah, untuk video ini saya akan jelaskan lebih cepat ya, untuk teman-teman yang mencari judul penelitian untuk skripsi kalian. Oke, tapi sebelum itu subscribe dulu. Lanjut, yang pertama, rancang bangun pengendali ketinggian air tandon berbasis fuzzy logic via Telegram. Jadi inovasi ya, biasanya kan kalau pengisian air tandon itu kan hanya on off, ada sensornya kan, bisa ultrasonic atau water level sensor. Nah, dengan fuzzy logic dia bisa mengatur tidak hanya on off, tapi dia juga bisa mengatur berapa besar volume air yang masuk melalui valve yang dikontrol gitu ya. Cuman dia menggunakan telegram ini mungkin dia status ya, saat pompa on atau pompa mati atau kondisi penuh atau kondisi berkurang gitu ya. Selanjutnya di sini ada rancang bangun sistem kendali pintu air otomatis menggunakan metode fuzzy, dan lagi-lagi menggunakan metode fuzzy untuk kendali ya, mengatur ya pintu air otomatis. Di sini yang diatur pintu air, artinya pasti airnya, ketika airnya tinggi ataupun rendah dia akan mengatur pompanya untuk membuang gitu ya. Cuman di sini tidak ada notifikasi ya, entah telegram ataupun SMS ya, hanya kendali atau kontrol. Selanjutnya ini monitoring suhu cold storage secara real time menggunakan telegram dalam industri perikanan ya. Di perikanan kan syarat akan yang namanya pendinginan ya, agar ikannya tahan lama ya, atau dibekukan. Nah, di sini dia monitoring ya suhu cold storage, penyimpanan dingin ya, secara real time. Nah, dia notifikasinya menggunakan telegram. Kenapa di sini banyak menggunakan telegram? Karena telegram sendiri dilengkapi dengan namanya bot ya, bot telegram. Jadi sangat mendukung untuk project-project IoT. Selanjutnya ini ada lagi nih, sistem pemantauan suhu kelembaban tanah dan penyiraman otomatis pada tanaman microgreen berbasis Internet of Things dengan metode fuzzy logic control. Lagi-lagi fuzzy logic ya, cuman dia yang dipantau itu parameternya suhu kelembaban tanah. Untuk mengontrol apa? Penyiraman otomatis ini. Jadi indikator dari suhu kelembaban tanah itu akan diatur menggunakan fuzzy logic, sebagai inputan fuzzy logic untuk menggerakkan pompa untuk penyiraman otomatis pada tanaman microgreen gitu ya. Banyak project seperti ini ya, microgreen, tanaman-tanaman kan, ada yang bunga gitu kan, banyak. Ini lagi penelitian rancang bangun sistem keamanan pintu rumah dengan otomatisasi lampu dan kipas berbasis Arduino menggunakan fingerprint dan keypad ya. Ini project yang cukup lumayan banyak orang gunakan ya, keamanan rumah dengan otomasi lampu dan kipas ya, biasanya menggunakan fingerprint dan keypad. Fingerprint terus keypad mungkin bisa password ya. Fingerprintnya otomatis, ketika terdeteksi dia bisa masuk. Nah, ketika masuk dia akan menyalakan lampu kipas seperti di hotel-hotel. Kalau di hotel kan pakai yang namanya RFID kan, card itu kan. Ketika kita tempel berhasil, kita buka pintu, otomatis menyalakan lampu dan AC misalnya kan, sama TV. Cuma kali ini di rumah dia menyalakan lampu dan kipas. Mungkin targetnya di ruang tamu ya, karena kan di ruang tamu ada lampu dan kipas ya. Selanjutnya rancang bangun prototipe klasifikasi kendaraan otomatis dengan menggunakan sensor piezoelektrik dan Arduino Mega. Ini jadi pengembangan teman-teman. Biasanya kan kalau di tol kan tergede terkecil itu kan dia ada gerbang sendiri ya untuk sedan gitu kan. Nah, ini mungkin dia pengembangan tapi dalam bentuk prototype
menggunakan sensor piezoelektrik ya, dan Arduino Mega 2500. Jadi dengan sensor ini diharapkan secara otomatis tidak harus ada golongan-golongan, dia masuk di gerbang ini otomatis, oh ini tingginya klasifikasi ini otomatis gitu. Bagus ini teman-teman, bisa dikembangkan untuk pengolatornya ya, bagus ini teman-teman. Rancang bangun sistem monitoring pada pengisian baterai pesawat. Oh ini mungkin dalam bentuk ini ya, prototipe ya, karena di pesawat sendiri sudah ada monitoring pengisian baterai ya. Anak-anak GMF ini yang tentang saat ini, ataupun lain mungkin juga banyak. Selanjutnya ini rancang bangun sistem pemantauan pasien COVID-19 menggunakan GPS dan meet-up inverter berbasis Internet of Things. Bagus ini. Jadi biasanya kalau sistem seperti ini pasien COVID dikasih gelang. Nah, gelangnya itu bisa terdeteksi via GPS ya teman-teman ya, seperti proyek teman sahabat itu. Jadi pasien di rumah sakit dikasih gelang ya, ini dalam bentuk uji coba aja ya, belum real ya. Terus gelangnya itu bisa mendeteksi dia di lokasi mana gitu, jadi dia bisa kabur dari ruang isolasi mandiri gitu. Dimana meet up inverter mungkin ini Internet of Things-nya ya, dia platformnya ya untuk menyediakan GPS ini ya, untuk berkata komunikasi dengan sensornya ya mungkin ya. Rancang bangun sistem identifikasi kendaraan pada akses masuk berbasis RFID. Ini juga sebenarnya sudah banyak yang menggunakan ini. Jadi keluar masuk menggunakan RFID ya, jadi pengganti kartu parkir ya. Kalau sekarang di parkiran biasanya sudah otomatis pakai e-money ya teman-teman ya, e-money tempel kok harus pakai itu ya. Ini bagus teman, rancang bangun sistem pemilah dan penghitung buah tomat berbasis IoT. Bagus ini teman-teman, pemilah ya, jadi plus penghitung, jadi dia mensortir ya, mungkin berdasarkan ukuran ya teman-teman ya, ukuran. Ketika ukurannya ditentukan sekian, dia akan lolos ke box ini, ketidak dia akan turun ke sini. Cuman di sini ada counternya, ada counter untuk menghitung berapa jumlah tomat yang lolos ataupun yang tidak lolos, seperti itu ya teman-teman ya. Bagus ini teman-teman, project bagus ini. Rancang bangun pintu pagar otomatis menggunakan sensor fingerprint berbasis Arduino Uno Atmega 328. juga lumayan teman-teman, tadi sudah ada juga fingerprint ya, untuk masuk keluar menggunakan fingerprint. Cuman ini nggak ada notifikasi ya teman-teman yang ini ya. Rancang bangun smart garden untuk budidaya jamur tiram dengan metode sistem fuzzy Mamdani berbasis Internet of Things. Jadi juga ada teman ya, smart garden ya. Tadi sebelumnya kan kalau di video sebelumnya itu untuk monitor dan kendali suhu dan kelembapan, untuk mendapatkan temperatur dan kelembapan yang sesuai dengan yang dibutuhkan di budidaya jamur tiram ya. Cuman sama-sama menggunakan metode sistem fuzzy Mamdani ya, sebenarnya juga sistem fuzzy Mamdani. Oh, ini ada lagi teman, implementasi metode logika fuzzy Sugeno pada prototipe robot pemadam api dengan kemampuan navigasi. Ini bagus teman-teman. Jadi robot pemadam apinya ini dilengkapi dengan sistem navigasi ya teman-teman ya. Dia bisa melihat di mana letak apinya, terus robotnya itu bisa menuju titik lokasi api. Nah, dia menggunakan logika fuzzy Sugeno. Ini bagus teman-teman. Buat teman-teman mungkin ini bisa menjadi masukan ya,
bagus ini teman. Ada lagi teman-teman, bagus nih, rancang bangun prototipe klasifikasi level air pada botol menggunakan Arduino Nano dan LabVIEW. Bagus nih teman, jadi dia sama kayak tadi ya, sortir ya, sortir teman. Ini level air pada botol ya, jika dia cukup mungkin lolos, nggak kurang mungkin dia akan reject, akan diisi kembali seperti itu. Dan ada LabVIEW ya, MATLAB ya. Bagus nih teman. Ada lagi teman, rancang bangun sistem pendeteksi dan pencatatan suhu tubuh manusia berbasis Internet of Things menggunakan UBI-DOTS ya. Mungkin ini salah satu preventif ya, ataupun pencegahan dalam seseorang untuk masuk suatu lingkungan ya, dengan indikator suhu tubuh ya. Suhu tubuhnya itu akan dicatat ya menggunakan UBI-DOTS ini sebagai platform ya untuk data logger maupun monitoringnya teman-teman. Rancangan prototipe smart door lock di bandara berbasis Internet of Things. Ini dalam bentuk prototipe ya, smart door lock, smart door lock ya. Biasanya menggunakan door lock solenoid ya. Ada lagi teman, prototipe rancangan dan implementasi simulasi kecepatan dan jarak menggunakan metode fuzzy logic berbasis Internet of Things dengan sensor ultrasonik pada kendaraan. Jadi dia mungkin akan mengatur kecepatan motor ya, tarikan gasnya itu dengan parameter jarak di depannya ya maupun di belakangnya ya. Mungkin depan, kanan kiri, belakang mungkin parameternya, untuk menggunakan fuzzy logic. Fuzzy logic ini untuk mengatur kecepatan dari motornya. Cuman di sini dalam buat prototype mungkin ya keluarannya bisa motor DC seperti itu teman-teman ya, yang kecil gitu. Bagus teman-teman ini. Adalah bagus nih, rancang bangun charging box berbayar dengan otorisasi fingerprint. Bagus teman-teman. Jadi charging box dia berbayar dengan menggunakan fingerprint. Jadi ketika biasanya kan ada koin tuh, kalau kita lihat ya, koin masukkan dia dapat berapa watt, kita misal dia colokan terus dia fingerprint memulai ya kan. Ketika wattnya udah habis dia harus masukkan koin lagi seperti itu ya. Bagus teman-teman. Jadi ada sensor arus dan wattnya itu ya. Terus dia harus bisa mengkonvert masukannya itu berapa diubah ke dalam bentuk watt. Nah itu mungkin kalau tidak dia mungkin dalam tagihan. Jadi dalam bentuk kos-kosan gitu, fingerprintnya ya kan, oh si orang ini fingerprint sekarang, oh tagihannya segini, bisa kita fingerprint lagi dengan sebenarnya akumulasi seperti itu, tergantung penerapannya teman-teman ya. Oh ini ada lagi yang bagus, rancang bangun robot remote control 2 roda dengan fitur self balancing menggunakan metode PID. Jadi ada robot yang dikontrol menggunakan metode PID. Tadi yang kemarin video sebelumnya juga ada tentang PID teman-teman. Cuma robotnya ini bagusnya dia ada fitur self balancing ya, hanya 2 roda ya. Ada lagi prototipe sistem lampu lalu lintas kendaraan berbasis Arduino. Di sini udah ada modul ya, modul lampu lalu lintas ya, merah, kuning, hijau ya. Sudah ada teman-teman, tinggal diimplementasikan dalam bentuk prototipe. Oke teman-teman, mungkin ini video lanjutan dari rekomendasi judul skripsi elektro. Nah teman-teman, bagi yang mau mencari judul skripsi elektro bisa lihat video ini atau video sebelumnya.
nantikan lanjutan dari rekomendasi jurnal skripsi elektro ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dulu.